Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak bisa berhitung dengan nikmat tersebut. Yang bisa kita lakukan, ya sudah pasti harus bersyukur. Minimal wujud syukur, hamdalah, tak boleh lepas dari lisan ini untuk selalu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengucapkan salam, salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Insyaallah itu bisa menjadi amal soleh kita, dan itu bisa menjadi syafaat nanti bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwataddin hafizakumullah, mitra muslim, pada pagi hari ini di antara nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat keimanan, yang dengan keimanan kita bersemangat untuk bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin. Pagi hari bangun tidur, kita sholat, kemudian zikir, terus kemudian kita buka mushaf Al-Quran. Kita baca ayat-ayat Allah, kita tadabburi isinya, kita gali spirit dan motivasinya. Dan pagi hari ini, mitra muslim, kita hendak menggali motivasi dari surat Al-Mulk, ayat yang ke-10. Surat yang familiar sebenarnya. Surat yang familiar. Kalau Anda, mitra muslim, ngikutin kajian Fajar ini, motivasi Al-Quran tentang sertifikat anti siksa kubur. Nah, itu Mas Raga. Itu pernah saya bahas sertifikat anti siksa kubur berkaitan dengan surat Al-Mulk. Di sini saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, saya cuma mengambil satu ayat dari surat Al-Mulk itu, yaitu ayat yang ke-10, terkait dengan bagaimana kita ini selalu belajar dan menggali nilai-nilai agama supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka ketika sudah di dalam neraka baru nyesel. Karena selama hidupnya nggak pernah belajar agama, selama hidupnya nggak pernah ke majelis taklim, selama hidupnya ono undangan majelis ilmu, itu ono alasannya, buahnya saja alasannya. Ya itulah, banyak-banyak. Tapi kalau sudah misalnya diajak teman ke mall gitu kan, ngopi, ngafe istilahnya Mas Raga, ngafe di mall, 1000 alasan tak akan pernah muncul itu. Justru 1000 dasar untuk mengiyakan ajakan. Kalau diajak ke majelis ilmi, susahnya luar biasa. Perhatikan saudaraku, spirit motivasi kali ini itu memberikan sebuah peringatan kepada kita yang suka kayak begitu itu, suka malas belajar agama, suka malas belajar ke majelis ilmu. Itu kelak di kemudian hari ketika dihantam oleh siksa di neraka, teriak-teriak, qalu, mereka berkata, lau kunna nasma'u aw na'qil. Andai dulu saya mendengar omongan ustaz di majelis taklim, andai saya bisa mendengar omongan narasumber di kajian Fajar di Radio Suara Muslim Surabaya, au naqil, atau setelah saya mendengar saya berpikir,
ma kunna fi ashabis sa'ir. Saya kalau udah mendengar, mestinya mendengar dan berpikir, mestinya ngerti halal dan haram, mestinya ngerti mana yang tak boleh dan mana yang boleh. Ma kunna fi ashabis sa'ir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Saya nggak mungkin menjadi ahli neraka. Begitu tuh kurang lebih ayat ini terjemahannya, mitra muslim. Ayat ini kata Dr. Wahb Az-Zuhaili yang saya baca di kitab beliau di Tafsir Al-Munir ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan bahwa ayat ini, saudaraku akhwati fillah, menjadikan atau dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah, sebagai argumen tentang keharusan bagi seseorang untuk mendalami pengajaran Al-Quran. Maaf, pengajaran agama maksud saya. Di dalamnya tentu ada Al-Quran. Jadi ini menjadi argumen bahwa Al-Mulk ayat 10 ini menjadi argumen, menjadi bukti, menjadi dasar, menjadi dalil. Kita harus belajar agama. Jangan sampai kita nyesal. Kalau toh nyesal di dunia, masih bisa dirubah. Tapi kalau sudah nyesal di akhirat kayak surat Al-Mulk ayat 10 ini, masalah itu saudara. Gak bisa balik lagi kita hidup di dunia. Tapi kalau udah nyesel, masih nyeselnya di dunia, masih bisa itu. Ayo saudaraku, kalau yang dengar kajian ini, langsung, iya, aku apalagi di masa pandemi ini sudah 7 bulan, 8 bulan gak pernah ke majelis taklim, udah lagi gak mau denger radio Suara Muslim Surabaya, udah lagi gak mau gak mau ngikutin kuliah-kuliah yang lewat Zoom, lewat media sosial. Masya Allah saudaraku, kalau memang nyesel, ayo berubah gitu kan. Kadang-kadang nyeselnya itu kalau sudah tua itu kan ya. Iya ya lapo dulu itu. Kenapa dulu itu saya itu kok nggak belajar agama? Kenapa dulu itu saya kok nggak belajar di majelis-majelis taklim? Padahal di situ sudah banyak majelis taklim itu. Banyak majelis taklim. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana keutamaan majelis taklim itu sungguh luar biasa. Ini untuk menjadi penyemangat saja kepada kita. Kalau kita tahu bagaimana kita mengerti majelis taklim itu auranya, haibahnya, keutamaannya itu sungguh luar biasa. Di antaranya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda begini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Muhammad SAW, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul dzikir. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati kebun surga, farta'u. Mampir, nikmati, rehat, istirahatlah di kebun surga ini. Kita kalau lewat ada sebuah kebun, bisa dari perjalanan jauh, tiba-tiba ada sebuah kebun. Kita kan beristirahat di situ, rehat di situ. Menikmati pemandangan dan sebagainya. Menikmati suasana yang indah, alam yang indah. Menikmati kesejukan hawa di kebun. Farta'u. Nikmatin. Mampir. Qalu, para sahabat bingung. Kebun surga ada di dunia, disuruh mampir. Maka kata Rasulullah ketika mereka bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan kebun surga yang kita disuruh mampir? Di antara kalau riwayat Anas bin Malik ini disebutkan hilaqud dzikir. Ada riwayat Ibnu Mas'ud menyebutkan al-majalis, majalis ilmu. Ada juga riwayat yang lain, Abu Hurairah kalau tidak salah, itu disebut al-masjid. Jadi ada 3. Yang masuk kategori riyadul jannah itu ada 3. Ya riyadul jannah di dunia gitu, kebun surga di dunia yang harus kita mampir gitu kan ya. Kalau bisa kita mampir, menikmatin suasananya, menikmatin keutamaannya, menikmatin kesejukannya, menikmatin hidangan-hidangannya di situ di kebun itu. Itu ada 3. Kalau di riwayat Anas bin Malik yang saya bacakan ini adalah hilaqul dzikir, yaitu halqah-halqah zikir, kelompok-kelompok zikir. Jadi kalau ada di situ orang yang lagi berzikir, baik itu berzikir itu ngaji kayak begini dengan ya, atau berzikir itu adalah mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji kauniyah, ayat-ayat alam semesta misalnya. Mampir di situ, karena itu bisa menambah imun dan iman. Bisa menambah imunitas kita dan keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin.
Kalau riwayat yang lain itu majelis ilmu. Ya, itu lebih apa namanya? Lebih fokus lagi kepada ilmu gitu kan. Jadi kalau ada majelis taklim, mampir. Misalnya di mall kita lewat, di situ ada masjid, misalnya kita mampir di situ. Ada yang menerjemahkan dalam sebuah riwayat yang disebut Riyadul Jannah itu adalah masjid. Saudaraku ikhwatatina fillah, lah kalau digabung jadi satu majelis taklim, di situ ada zikir kepada Allah, tempatnya di masjid. Wah, keren tuh. Itu adalah Riyadul Jannah yang kita disuruh mampir. Kita bisa menikmati. Karena pasti di situ kita akan mendapatkan satu kemuliaan, satu kenikmatan yang luar biasa. Apa kenikmatan yang luar biasa? Di hadis yang lain, saudaraku ikhwatatina fillah, Rasulullah Muhammad dalam riwayat Imam Muslim sebutkan, "Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum, jadi bareng-bareng nih, fi baitin di rumah, min buyutillah di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yatluna apa kegiatan? Yatluna kitab Allah, membaca dan tilawah Al-Quran. Wa yatadarasuna, dan mempelajarinya. Bainahum, di antara mereka, saling tadarus, saling mempelajarinya. Maka illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan ke dalam majlis itu as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga menurunkan apa? Rahmat, kelembutan hati, kasih sayang. Yang ketiga, wa haffathumul malaika, malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat melingkupi sayap. Jadi kalau Anda tahu ayam betina ya, ayam betina yang punya anaknya itu, anak ayam itu kalau ada yang mengganggu itu kan si ayam induk ini kan langsung mengembangkan sayapnya itu, melingkupkan sayapnya itu kepada anak-anak. Seperti itu gambaran orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat itu melingkupi sayapnya ke seluruh mereka. Sehingga melindungi dari bahaya-bahaya, madarat-madarat dari luar, saudara. Itu yang ketiga, itu manfaat luar biasa majelis taklim. Dan yang keempat apa? Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah memuji-muji di depan para malaikat. Lihatlah mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka berzikir dan mengingat aku terus. Lihatlah mereka tidak pernah melihat aku, tapi selalu menyembah diriku, salat terus menerus. Lihatlah mereka tidak pernah menikmati surga, tetapi mereka itu menginginkan surga. Lihat mereka itu tidak pernah merasakan bagaimana sakitnya siksaan api neraka, tapi mereka begitu takut dengan api neraka dengan meninggalkan apa yang aku larang. Itu maksudnya seolah Allah berkata, mereka lebih hebat daripada engkau, wahai malaikat. Kenapa? Karena malaikat tahu Allah, jadi biasa berzikir. Lumrah kalau berzikir dan mengingat Allah. Malaikat itu bolak-balik melebu surga. Wong sing ngersii kamar-kamar surga itu yang membersihkan adalah malaikat. Malaikat itu tahu bagaimana panasnya api neraka, karena bolak-balik yang ngurusin neraka itu juga malaikat. Ya enggak? Tetap kalau mereka takut dengan neraka, wajar. Kalau mereka menginginkan surga, itu wajar. Kalau mereka berzikir kepada Allah, wajar. Karena bolak-balik sudah pernah melihat Allah, melihat surga dan melihat neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang berzikir, yang mengagungkan Allah, yang bertasbih, yang kemudian mengkaji ayat-ayat Allah di pagi hari, menggali motivasi dan spiritnya, Masya Allah, saudaraku. Mereka tidak pernah mengenal Allah dalam arti melihatnya, tapi mereka bersemangat. Mereka menginginkan surga, padahal nggak tahu nikmat surga kayak apa. Mereka takut dengan neraka, padahal tidak tahu bagaimana kejamnya dan pedihnya, sakitnya neraka itu, saudaraku. Ini semua dipuji-puji oleh Allah. Orang-orang yang lagi belajar di majelis taklim, di hadapan para malaikat-malaikat. Masya Allah, saudaraku. Utamaan yang luar biasa. Ayo, saudaraku, jangan sampai ya, sebelum kita diwafatkan sama Allah, terus naudzubillah min dzalik, terus kita langsung berteriak-teriak setelah tahu manfaatnya belajar, setelah tahu manfaatnya ngaji di majelis taklim, kita baru nyesel di akhirat itu seraya berkata lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kita itu mendengar, andai kita itu berpikir, sungguh kita tidak akan pernah berada di di neraka sa'ir, di neraka neraka yang begitu menggelegar dan begitu panas. Jadi saudaraku ikhwatatina fillah,
Ini yang harus kita fahamin bareng-bareng ya. Intinya dari surat Al-Muluk ayat 10 ini, sebelum penyesalan itu datang nanti di akhirat, mumpung nih masih diberi hidup sama Allah Rabbul Alamin, tidak apa-apa nyesal sekarang. Ya bagi yang usia sudah lanjut, tidak apa-apa lah nyesal sekarang. Untung mumpung masih hidup, banyaklah belajar. Ya cuman kan biasanya itu memang begitu. Mohon maaf ya mitra muslim. Udah sepuh gitu kan ya, udah tua, itu baru lempeng ngajinya itu kan. Lempeng ngajinya. Saya punya jamaah itu Masya Allah, ya ini sekarang pandemi sih lagi libur ya. Lagi libur, itu sepuh-sepuh gitu kan. Walau buka Al-Quran saja itu pelan banget. Saya sampai nunggu itu lama, saya foto itu kan karena dia buka pelan-pelan, saya foto itu, saya share ke istri saya. Ini lihat ini semangat, ibu-ibu itu semangat luar biasa. Ya bisa jadi dia sejak mudanya ngaji atau bisa jadi ya sekarang-karang aja. Enggak apa-apa gitu kan. Mumpung masih diberi kesempatan sama Allah. Nikmatani bangbunun fihi makasirun minanas as-sihhatu wal farah. Banyak nikmat yang sebenarnya diberikan oleh Allah, tapi ada nikmat yang luar biasa yang magbun, yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu sehat dan kesempatan. Kesempatan al-farah, waktu luang itu sebenarnya banyak. Makanya aneh gitu loh kalau kemudian atau perlu di check up itu, dicek lagi itu keimanannya. Kenapa seseorang itu, saudaraku ikhwatatina fillah, bisa banyak alasan ketika diajak untuk berbuat kebaikan. Lebih-lebih untuk diajak ngaji itu alasannya luar biasa itu, saudara. Luar biasa. Ya biasanya sih alasan pekerjaan. Kalau alasan pekerjaan itu bisa dimaklumi lah. Karena memang pekerjaan. Tapi kan selesai pekerjaan, kan tidak seluruh hidup 24 jam itu bekerja. Ada waktu-waktu yang itu seharusnya ada khusus untuk benar-benar bermuajahah dengan guru, bermuajahah di majelis taklim, liqa ya kan ya, di majelis taklim. Karena itu adalah bagaikan oase di tengah padang pasir. Kita menemukan kenikmatan dan kesejukan yang luar biasa. Pekerjaan kita yang kemudian sangat berat, pekerjaan kita yang kemudian sangat melelahkan, bisa jadi itu membuat lelah juga hati sanubari. Lelah juga hayati itu kan ya. Tetapi saudaraku, kelelahan itu akan terobati kalau kita kemudian bisa menikmati yang namanya kebun-kebun surga itu. Itu saudaraku sesi pertama yang ingin saya sampaikan. Mestinya kita jangan sampai menyesal di akhirat ya. Kalau bisa ya jangan menyesal seluruhnya. Kalau toh akhirnya harus menyesal sekarang. Dan kemudian mengambil langkah yang tepat untuk mendatangi majelis taklim. Emang sekarang masa pandemi, ya lagi bermasalah untuk ketemu. Tapi memang jujur ya mitra muslimnya, saya sudah merasakan ini ngaji di berzoom-zoom. Jadi ya berzoom-zoom, kabeh ngaji nih. Dan mereka kadang-kadang menikmati Zoom. Tapi ada batas-batas tertentu yang memang liqa itu ya, muwajahah itu jauh lebih nikmat gitu ya. Karena ketemu guru langsung, saya juga ketemu santri-santri, murid-murid, teman-teman dengan ya, itu bisa bertatap muka, tahu mimiknya, tahu ekspresinya, itu bisa enjoy gitu kan. Kalau kayak begini ini kan ya kayak ini kan di Radio Suara Muslim ini kan by phone itu, nggak bisa ngelihat masyarakat itu kan ya, nggak bisa ngelihat. Biasanya saya itu ngelihat tuh ada lampu kelap-kelip itu, ada telepon masuk, saya hentiin. Kalau ini kan saya nggak bisa mengentiin gitu kan saya nggak melihat. Ya memang banyak hal-hal yang perlu kita sabar gitu loh kondisi kayak begini. Tapi nanti kalau pandemi ini sudah berlalu, ayo semangat mendatangi majelis taklim. Karena bertatap muka dengan seorang guru itu nikmatnya sungguh luar biasa, seperti berada di Riyadul Jannah. Begitu saudara. Sesi kedua nanti akan kita bahas, Ustadz, ada orang yang datang ke majelis taklim, lah kok tambah sumpek, tambah stres, tambah ngamuan, tambah memunculkan konflik. Ada apa itu Pak Ustadz? Nah, habis ini nanti akan kita coba bahas kalau ada waktu, ya enggak?